Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mili Sesaragi dengan NPM 23061679962 dari Prodi Administrasi Perkantoran, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi perpajakan, yaitu yang pertama mengenai penggolongan pajak dan materi kedua yaitu stelsel pengenaan pajak. Selamat menonton. Baik, materi pertama yaitu penggolongan pajak. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus membayar pajak dong. Pajak menjadi salah satu aspek penting bagi regulasi negara karena perannya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Nah, penggolongan pajak itu ada berbagai jenis berdasarkan cara pemungutannya, berdasarkan kewajibannya, dan berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pertama, saya akan membahas penggolongan pajak berdasarkan cara pemungutannya. Ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung ini harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan tersebut. Contohnya itu PPH dan PBB. Kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga dan tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Contohnya itu ada PPN, bea matrai, dan cukai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggolongan pajak berdasarkan kewajibannya. Pajaknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pajak subjektif dan yang kedua pajak objektif. Pajak subjektif ini atau yang disebut pajak yang bersifat perorangan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, seperti statusnya kawin atau tidak kawin, ataupun mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Jadi, pada dasarnya setiap orang yang menghuni wilayah di Indonesia ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa pun punya kewajiban teman-teman dan Pak dosen sekaligus. Contohnya itu yang pertama adalah PPH. Selanjutnya ada pajak objektif atau yang disebut pajak yang bersifat kebendaan. Yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri dari si wajib pajak tersebut. Lebih tepatnya, pajak objektif ini dikenakan pada seseorang warga negara Indonesia jika penghasilan yang dimiliki sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah PPN. Selanjutnya ada penggolongan pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya. Sama seperti sebelumnya, pajaknya menjadi dua, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Contohnya ada banyak, ada PPH, PPN, PPNBM, bea matrai, PBB, dan BPHTB. Kemudian ada pajak daerah. Apa sih pajak daerah itu? Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contohnya itu kalau di pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, terus pajak kendaraan di atas air, BBNKB atau di atas air juga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah dan air permukaan. Sedangkan kalau di pajak kabupaten atau kota itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklaim,
pajak penerangan jalan, dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan masuk materi kedua saya, yaitu stelsel pengenaan pajak. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata atau real, yang kedua stelsel anggapan atau fiktif, dan yang ketiga stelsel campuran. Pertama kita masuk ke stelsel nyata atau real. Stelsel nyata atau real merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya atau penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sebagai sistem pemungutan pajak di belakang atau NEHFI. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, yaitu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku. Dengan demikian, penghasilan yang sesungguhnya akan diketahui dengan sistem ini. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Padahal pemerintah lebih dahulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun. Kemudian yang kedua ada stelsel anggapan atau fictive stelsel. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud ini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan atau forehedging. Misalnya penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keunggulan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Dan yang terakhir ada stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besaran pajaknya menurut kenyataannya lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau direstitusi atau dapat juga dikompensasi. Kelebihan stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal tahun dan pada akhir tahun. Sekian penjelasan materi pengantar perpajakan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.